Oke, sekarang kita masuk pada pengenalan HTML. Agar lebih rapi, aku create folder baru aja, folder belajar. Lalu di dalam folder belajar aku bikin lagi HTML dan CSS. Di dalamnya kita create baru file HTML, namain pengenalan.html. Lalu kita buka pakai Notepad++. Ini kalau yang belum punya bisa langsung download ya di notepad++.org. itu di video pertama aku udah jelasin. Lalu gini, di HTML itu ada 3 istilah, ada elemen, tag, dan atribut. Aku jelasin sebentar. Gini, struktur dasarnya HTML itu seperti ini. HTML, lalu di sininya ada head, kemudian ada body, body. Lalu di dalam head biasa kita kasih judul ya, judulnya pakai title. Pengenalan HTML. Kita save, kita buka di Firefox. Nah, seperti ini. Pengenalan HTML ini judulnya di sini. Jadi si browser itu membaca bagian head dan title-nya dia taruh di sini. Nanti untuk body dia akan menaruh di sini, di bagian bodinya. Nah, yang tadi aku bilang elemen. HTML itu ada elemen, ada tag, ada atribut. Jadi elemen itu yang ini, yang bacaan HTML, terus head, terus title, body, itu namanya elemen. Lalu kalau tagnya gini, kalau HTML itu ada tag pembuka. Jadi HTML ini yang lebih kecil lebih besar ini tag pembuka. Tag penutupnya ini lebih kecil lebih besar, tapi dia ada garis miringnya, selalu begitu. Ini kayak begini, body, terus tag penutupnya ini body. Head juga begitu, title juga sama tuh. Oke, ngerti ya. Lalu ntar atribut nanti deh, belum masuk ke situ. Sekarang gini, aku kasih tahu tag yang sering dipakai di website itu. Ini H1. Kita namain aja H1 lah. H1 ini, H ini ada 1 sampai 6 ya. Cuman coba kita 3 aja biar cepat. H2, H3, simpan, kita refresh ini. Nah, ini gini, H1, H2, H3. Dia kayak ini, H1 itu anaknya H2 itu anaknya H1, H3 itu anaknya H2. Jadi kalau nanti kalau mesin kayak si Google meng-crawling website kita, dia membaca ini yang paling penting, ini H2 nya ini dia berkaitan apa enggak, dia bacanya dari situ. Lalu ada lagi list ya. Kalau untuk list yang pakai nomor, dia pakainya tagnya all kayak begini. Lalu di dalamnya pakai li. 1, ini 2, ini 3,
Coba kita simpan, refresh. Nah, ini listnya seperti ini. Kalau untuk list yang nggak pakai nomor, yang pakai biasa itu kita copy aja biar cepet. Ininya ganti nih, ini pakainya ul, tagnya ul. Coba simpan, refresh. Nah, seperti ini. Jadi kalau all ini untuk pakai angka, ul ini yang biasa, yang gini ya. Kemudian untuk huruf tebal itu tagnya B, huruf tebal. Ups, salah. Kita refresh. Nah, ini misalnya untuk huruf miring itu pakainya I, huruf miring pakainya I. Nah, huruf miring ini huruf tebal. Kalau misalnya kita mau ini di bawahnya itu berarti line baru, kita bisa pakai ini BR. Nah, ini BR ini aku singkat aja, soalnya bisa juga HTML seperti ini nggak usah ditutup, tapi biasanya cuma dipakai di tertentu aja. Kayak ini harusnya misalnya kan begini, BR gini, yang sebenarnya begini, cuma biasa dipakai tuh kalau untuk BR pakainya langsung aja penutup, langsung tag penutup. Coba kita refresh. Nah, dia kan di bawahnya. Nah, ini kita kasih BR lagi biar nanti terpisah lagi di bawahnya. Contoh yang satu lagi ini U itu untuk underline, tag underline, garis bawah, maksudnya garis bawah. Coba gini. Lalu ada lagi HR itu untuk garis apa ya, garis panjang gitu, garis pemisah lah. Coba kita refresh. Nah, ini garis begini maksudnya, HR itu pakainya. HR, BR nih langsung tag penutup aja nggak apa-apa. Kemudian input juga langsung tag penutup bisa. Input begini, dia ada macam-macam ya, tergantung tipenya. Nah, ini yang aku sebutin tadi kan ada elemen tuh yang ininya, tulisan-tulisan ininya nih. Kalau tag itu pembuka sama penutupnya gitu, itu tag. Nah, atribut yang seperti ini type. Jadi si input ini punya banyak atribut, type-nya text misalnya, langsung penutup. Nah, ini hasilnya bisa kita ngisi di situ. Nah, ngisi tulisan tuh bisa nih, atributnya teks. Kemudian kalau atributnya submit, dia atributnya macam-macam ya, tagnya ya. Untuk si input ini submit. Nah, ini ya tombol dia bisa dikasih value juga, value. Jadi apa yang mau di tombol itu, untuk itu dinamain apa gitu, misalnya go gitu. Kita refresh ya. Nah, ini tombolnya namanya go, jadi ini value nya dia, ini atribut. Kemudian ada juga bisa button untuk tombol button. Ini misalnya tombol 2. Kita refresh. Nah, ini juga tombol juga sama kayak gini. Cuman bedanya apa? Ini kalau pakai yang input itu untuk di form. Nanti aku contohin formnya. Input ada lagi
banyak ya, cuman ini yang biasa dipakai aja lah. Number kita refresh. Nah ini bisa tuh kita klik di sini, dia nomornya berkurang nambah gitu kan. Itu fungsinya input. Nah nanti di di form membutuhkan input ini nih, input terus text area. Aku contohin yang langsung ya. Form action ini atribut juga, dia mau submit ke halaman apa, ini dia yang ngatur di situ. Nanti aku jelasin form itu untuk apa ya, bentar. Nama, input, type-nya text, name-nya nama, terus ini dikasih BR, terus nomor telepon, type, text, nama, misalnya HP, terus pesan, pakai text area. Text area nih kayak bisa ngisi tulisan banyak. Mana itu text area? Nah itu name-nya pesan, lalu terakhir tombol submit, input type submit, submit, value-nya oke. Misalnya kita refresh. Nah gini, kayak di isi form kita misalnya ngisi form pendaftaran untuk email, untuk ngisi akun Facebook, bikin baru Facebook gitu ya, itu kan ada formnya. Ini kayak begini, dia minta ngisi nama, itu dia nama di sini ininya, terus ini telepon di sininya dia HP. Kenapa sih, kan kadang bingung ya kalau nggak tahu kok dia bisa tahu kita ngisi ini untuk apa, ini untuk apa, nggak ketukar gitu. Karena ini dia taunya dari sini, kita ngisi apa nanti terkirim, kalau ini tombol ini dipencet dia terkirim data-data yang kita masukin di sini, terkirim sama dia. Lalu contoh misalnya untuk link, misalnya ya, untuk link itu tagnya A, atributnya href, lalu di tengah-tengah ini tulisannya misalnya pergi ke Google, terus ini linknya, link HTML yang kita mau, kan linknya misalnya Google ya, http google.com. kita simpan, refresh. Nah ini kan tulisannya pergi ke Google. Ini kalau kita klik, lihat di sini ya, ini kan terlalu bawah, lihat di sini, ini Google. Kalau kita klik halaman ini pergi ke Google gitu maksudnya. Oke ya, itu link namanya, link, tagnya A, pakainya A. Kemudian ada lagi tag image itu gambar, dia tagnya img, atributnya itu search,
dia mencari search src, lalu di ini langsung tag penutup. Jadi yang tag penutupnya langsung tuh kayak image, input, br, hr, ya tertentu aja lah itu. Image ini kita ngambil dari mana, bisa dari URL yang ada di website atau yang di mana terserah. Misalnya dari ini aja deh, dari yang di dalam ya. Ini belum ada image-nya, aku minjam dari sini nih, misalnya yang ini, copy, taruh sini. Nah ini namanya 001 png, copy, kita taruh sini. Nanti coba kita refresh, tuh image-nya udah timbul. Ini cara bikin image. Jadi img search-nya dari mana gitu, halamannya ini. Bisa misalnya nggak apa-apa udah dicontohin gambar pemandangan yang dari luar ya, view image. Kita butuh URL-nya aja nih. Ini URL-nya kita copy, kita taruh di sini nih, diganti aja misalnya ya. Nah ini kan gini ya, di save, coba di refresh. Nah ini kan sudah jadi begitu. Untuk lainnya sebenarnya masih banyak, tapi kayaknya yang sering dipakai ini aja. Oh iya, div, satu lagi div. Kalau br itu kan membuat garis baru. Kalau div ini tanpa pakai br dia bisa garis baru nih, misalnya div dalamnya misalnya div 1, coba kita buat lagi div 2, kita simpan, kita refresh. Nah ini kan misah ya tuh, tanpa br, jadi dia pemisah, ini pemisah antara div yang lain gitu, terpisah. Oke, kayaknya itu aja dulu deh. Kalau mau belajar yang komplitnya untuk list tag-tagnya ini, Anda bisa cari di sini nih, tag HTML list. Ini dia. Oh bukan, yang satu lagi. Nah ini di komplit nih sama dia nih, namanya w3schools.com, ininya /tag. Lihat aja di sini di Google ya, text HTML list, ini adanya di sini nih. Ini dia komplit nih, cuman nggak semua kita pakai, jadi yang sering dipakai aja yang di iniin. Oke, gitu aja deh, terima kasih. Ditunggu website video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.